warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai rancangan pembelajaran siklus air berbasis teori perkembangan. Nah, di sini saya Agustina Priyaningsi, sebelah saya Pak Farhan, Ibu Putri, Ibu Ika, dan Ibu Ayu. Untuk perkembangan kognitif itu ada dua teori, yaitu teori Piaget dan teori Vygotsky. Menurut Piaget itu anak usia SD berada pada tahap operasional konkret, yaitu tahap di mana anak lebih mudah memahami materi jika menggunakan contoh nyata, gambar, model, atau percobaan langsung. Di sini kami lebih fokus untuk kasus Laksmi. Sementara itu, menurut Vygotsky menjelaskan konsep ZPD atau Zone of Proximal Development, yaitu kemampuan anak dapat berkembang itu jika mendapatkan bantuan atau bimbingan dari guru maupun teman yang lebih mampu. Contoh pada penerapan dalam pembelajaran siklus air sendiri, guru itu tidak hanya menjelaskan materi secara teori, tetapi juga memberikan contoh nyata dan aktivitas sederhana. Seperti kasus pada Laksmi sendiri, itu guru dapat menunjukkan gambar atau video proses siklus air seperti penguapan, kondensasi, dan juga selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ayu. Yang kedua, terkait perkembangan sosial emosional, bagian ini menggunakan teori Erikson. Menurut Erikson, anak usia SD berada pada tahap industri dan inferiority. Pada tahap ini, anak sering mencoba hal baru, belajar keterampilan baru, dan menunjukkan hasil kerja mereka. Jika anak berhasil menyelesaikan tugas, mereka akan merasa bangga dan percaya diri. Contoh penerapan dalam pembelajaran adalah ketika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dan menunjukkan kemampuan mereka. Siswa nanti dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk membuat poster siklus air. Setiap anggota kelompok memiliki tugas, misalnya ada yang menggambar, mewarnai, dan menuliskan penjelasan. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kegiatan ini membuat siswa merasa dihargai, percaya diri, dan terbiasa bekerja sama dengan teman. Balik untuk yang ketiga, yaitu perkembangan moral. Pada perkembangan moral ini, itu bagiannya menggunakan teori dari Lawrence Kohlberg dan Carl Gilligan. Menurut Kohlberg, anak usia SD berada pada tahap prakonvensional, yaitu mereka memahami benar dan salah berdasarkan aturan, hadiah, dan hukuman. Sedangkan Gilligan menekankan etika kepedulian, yaitu pentingnya sikap peduli, empati, dan menghargai orang lain. Contoh penerapannya dalam pembelajaran yaitu guru menanamkan nilai moral melalui kegiatan belajar. Contoh, saat kerja kelompok, murid diajarkan saling membantu teman yang kesulitan. Kemudian murid juga diajarkan untuk menghargai pendapat teman saat diskusi. Lalu guru juga bisa memberikan pujian kepada kelompok yang bekerja sama dengan baik. Melalui kegiatan tersebut, murid belajar bahwa bekerja sama dan saling membantu itu adalah perilaku yang baik. Selanjutnya perkembangan fisik. Koordinasi motorik, aktivitas belajar yang melibatkan gerak, menerapkan dalam pembelajaran, kegiatan belajar tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, tetapi bisa melakukan aktivitas atau proyek sederhana. Contoh dalam pembelajarannya adalah siswa menggunting dan menempel gambar siklus air pada kertas karton. Kemudian siswa membuat model siklus air sederhana menggunakan kapas, kertas, dan juga gambar. Guru mengajak siswa melakukan permainan atau simulasi siklus air. Misalnya, siswa berperan sebagai awan, hujan, dan juga sungai. Kegiatan ini membantu perkembangan motorik dan membuat pembelajaran mudah menyenangkan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tindakan yang bisa diambil oleh guru. Guru dapat memberikan tindakan dengan memberikan
tugas proyek yang kreatif. Contohnya seperti apa? Seperti membuat yang dijelaskan tadi oleh Ibu Afifah, itu bisa membuat poster, siklus angin atau cerita gambar. Nah ini tugas ini tindakan guru melalui tugas ini itu salah satu pelaksanaan dari tujuan pembelajaran. Selain itu, seperti yang dijelaskan kelompok sebelumnya, itu juga karena Murosani, tugas ini juga memberikan kesempatan Laksmi untuk mengeksplor lagi kekuatannya, istilahnya, mengeksplor keterampilannya melalui poster. Coba kita bisa melalui poster, karena Laksmi ini memiliki karakteristik visual intrapersonal, yaitu menyendiri. Kalau interpersonal berarti hubungan yang baik, kali ini intrapersonal, senang menyendiri, ekspresif, imajinasinya punya, tapi dia ketika melakukan kesalahan langsung down, langsung percaya dirinya itu langsung down. Maka dari membuat poster ini, Laksmi bisa mengeksplor visualnya. Selanjutnya cerita bergambar yang dipresentasikan itu nanti bisa melatih kebutuhan Laksmi mengenai personal. Dia dilatih untuk berani tampil di depan. Selain itu untuk mengeksplor ekspresifnya dia. Selain itu, guru juga jangan sampai memberi umpan balik yang menyebabkan Laksmi ini mudah frustasi. Jadi kalau di pelajaran keterpaduan antara matkul lain, growth mindset, itu kita dilatih untuk ketika menghadapi tantangan itu siswa dilatih untuk berani dan jangan sampai mudah untuk putus asa. Jadi basis proyek yang diberikan oleh guru ini selain untuk melaksanakan tujuan pembelajaran juga membantu Laksmi lebih percaya diri lagi. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau menambahkan, saya menanggapi. Kami persilakan. Oke, baik. Bu, mau bertanya. Tadi kan di situ dijelaskan bahwa anak itu diberikan kebebasan untuk membuat suatu ide yang kreatif sesuai dengan struktur yang telah diberikan oleh guru. Nah, pada kenyataannya itu nggak semua anak aktif dan nggak semua mau mengerjakan proyek tersebut. Nah, kita sebagai guru itu harus melakukan apa? Seperti itu untuk menghadapi anak tersebut. Baik, terima kasih Bu Okta. Di sini bisa diulangi lagi pertanyaannya sih. Kan tadi anak diberikan kebebasan untuk membuat ide kreatif dari panduan dari struktur guru. Nah, pada kenyataannya di kelas itu ada beberapa anak yang nggak mau bekerja sama gitu. Nggak semua anak itu aktif dan nggak mau semua anak itu bekerja sama. Ada salah satunya seperti itu. Nah, kita sebagai guru itu tindakan apa yang kita lakukan untuk menghadapi anak tersebut? Baik, yang pertama berarti mengarah lagi berdasarkan teori dan Piase dan Levigotsky, yaitu guru memberikan bimbingan dan contoh yang jelas. Contohnya seperti kayak guru itu menunjukkan contoh gambar siklus air dan menjelaskan langkah-langkah membuat poster tersebut agar murid dapat memahami tugasnya. Kemudian berdasarkan teori Erikson, itu guru membagi tugas pada setiap anggota kelompok agar mudah terlibat. Jadi dibagi satu-satu, misalkan murid ini menggambar awan, kemudian murid yang satunya nanti menggambar proses hujan, kemudian murid selanjutnya penjelasan, dan ada lagi yang mewarnai, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga berdasarkan teori dan Gilligan, itu guru menanamkan nilai kerjasama dan saling membantu. Contohnya kayak guru itu mengingatkan kepada murid tersebut bahwa anggota kelompok itu harus saling membantu dan tidak boleh hanya mengandalkan satu teman. Nah, mungkin dengan cara tersebut semua murid jadi ikut
berpartisipasi sehingga kerja kelompok berjalan lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat dicapai. Berikut, terima kasih. Bagaimana Bu Okna? Ya, berarti tadi dalam satu kelompok itu diberikan tugas masing-masing gitu. Iya, jadi tidak terpilih itu tapi dibagi. Kamu menggambar apa, kamu menggambar itu seperti itu. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semuanya. Dari Pak. Adakah satu metode atau model yang mungkin paling efektif untuk mengajarkan materi kelas? Tidak. Ada? Atau tidak? Ada? Ada nggak satu metode, satu model yang mungkin saat ini ya dirasa paling efektif untuk mengajarkan sebuah materi di kelas dengan karakteristik anak sekarang gitu. Ada? Ada? Saya itu 10 tahun ngajar itu nggak bisa baca isi hatimu gitu. Diungkapkan, jangan dipendam mas. Bunuh titikung orang loh. Ungkapkan mas. Sepahit apapun ya diungkapkan. Ada tidak? Tidak. Ada. Tidak. Semoga teman-teman. Ada tidak? Tidak. Belum. 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 Jangan belum lah. Kalau belum berarti nanti ada. Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Tidak ada. Maka ketika nanti kita konsepnya PPL, kalau kami di kampus itu kan mungkin lebih banyak teoritis ya, meskipun pengalaman mengajar atau observasi di kelas mungkin ada, tapi tidak sebanyak Bapak Ibu guru pamong di sekolah. Maka nanti teman-teman ketika PPL jangan hanya sekedar mengukur kewajiban ya, observasi terus asistensi sudah, tapi tolong gali sebanyak-banyaknya kesempatanmu di sekolah. Kalau dulu pernah PLB atau PPL atau sejenisnya, indikator keberhasilan PPL adalah ketika kalian pakai, Bapak Ibu pakai, kita ngisi sama siswa. Itu salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu. Bu, kesini lagi kapan Bu? Ibu jangan pergi Pak, jangan pergi gitu. Karena kemarin angkatan sebelumnya itu mereka panen buket. Bukan perkara buketnya ya, buketnya paling permen kaki atau permen Yupi gitu. Tapi bagaimana siswa itu betul-betul, dan itu kan dia siswa itu pasti diskusi sama orang tua dong. Gitu. Jadi beberapa sekolah yang saya PPL itu mereka ketika perpisahan atau pamitan ya, biasanya pagi sudah pamitan sama siswa tuh, saya datang mungkin jam 10 atau jam 11-an gitu. Mereka tuh, ya kamu dapat buka dari mana? Dari siswa apa? Ada taruh satu kayak gitu gitu. Itu bukti bahwa kedekatan mahasiswa dengan siswa itu ada di situ. Nah, pengalaman baik Bapak Ibu guru yang jadi guru pamong itu harapannya teman-teman bisa tampung. Kenapa tidak ada model yang paling sempurna Pak? Ya tidak ada ya, selain takdir gitu ya. Misalkan nih saya dan 29 Bapak Ibu guru di sini itu mengajar di kelas yang sama, materinya sama, subnya sama, modelnya sama, metodenya sama, tapi sekolahnya beda. Apakah efektivitasnya atau tingkat keberhasilan sama? Tidak. Maka nanti saling sharing pengalaman itu penting. Mungkin di kelasnya Mas Saifullah besok ya, saya ngajar pas 4 pakai metode PJPL jalan. Mungkin di kelasnya Mas Ervin, di kelasnya Bu Dwi, Bu Rina, Bu Berlian, Bu Abista, Bu Pak Oza, Bu Demak, Bu Gebrokan, saya nggak apa ya. Mungkin sama-sama pakai itu. Aku berhasil loh Bu, coba pakai ini. Oke, kita tak coba. Oh
pusing pipi gagal total iki, remuk kabeh alat peragaku. Nah itu bagian dari bukan percobaan, bagian dari kita berikhtiar gitu. Karena yang nanti tahu karakteristik, tahu sifat siswa itu ya kita sendiri pada akhirnya. Mungkin di kelasnya temanmu berhasil, di kelas saya mungkin gagal total. Nah itu yang saya maksud, sama materinya sama, kelasnya sama, metodenya sama, caranya sama, tapi kok tingkat keberhasilannya beda. Tidak ada yang satu pun metode yang merasa paling bisa mengatasi semuanya, nggak ada. Cuma kita belajar dari pengalaman. Oh, mungkin karena kelas saya itu tipikalnya adalah anak kinestetik. Jadi kalau dikasih bacaan yang panjang itu durasi video di atas 4 menit itu sudah nggak masuk gitu. Beda dengan kelasnya teman saya, dia anaknya memang cenderung visual atau audio visual. Jadi ketika ada tayang video dia senang menikmati gitu. Maka nanti di dalam proses teman-teman PPL, tolong profiling siswa itu menjadi penting, gitu ya. Jadi itu yang sudah ada, oh, udah. Akhirnya kan sama, gitu. Cukup ya, itu gitu Mas. Kelompok 5, terus lagi. Cukup ditutup kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,